Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Media dan Bahan Ajar atau model-model pengembangan media pembelajaran berbasis ICT di Pendidikan Dasar SDMI. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Dr. Hajah Samsul Susilawati MPD selaku dosen pengampuh mata pelajaran pengembangan media dan bahan ajar. Di sini kami kelompok 6. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya Muhammad Rizdamuddin dengan teman saya Nurul Miftahul Awaliyah Harahap. Langsung saja, saya akan menjelaskan terkait pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Dapat kita ketahui bersama bahwa ICT adalah yang dimaksud dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi dan informasi dan komunikasi ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Pengertian lain yang diungkapkan para ahli pemrosesan informasi serta penggunaannya adalah terkait dengan komunikasi. Komunikasi di sini adalah suatu studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, terutama kata-kata, bilangan, dan gambar. Di samping itu juga, perlu kita ketahui bersama bahwa penjelasan dari media dari ICT adalah bersangkutan pada media. Media yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya macam media tersebut, maka guru harus dapat berusaha memilihnya dengan cermat agar dapat digunakan dengan tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu juga, guru harus memanfaatkan media sebagai alat mengajar, mengingat situasi dan kondisi pada saat ini adalah pada era pandemi COVID. Guru harus dituntut untuk bisa memanfaatkan media sebagai bahan ajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media yang kita tahu bersama akan mencakup pada media audio, visual, communication, alat peraga pandang visual education, alat peraga dan media pembelajaran akan diajarkan oleh guru terhadap. Kita sudah mengetahui pengertian dari media berbasis ICT. Langsung saja pada poin B adalah jenis media pembelajaran berbasis ICT. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi yang termasuk teknologi ini. Jenis media pembelajaran berbasis ICT adalah, yang pertama adalah teknologi teknologi komputer. Pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pembelajaran, memberikan latihan dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD. Dalam teknologi komputer
tersebut, peserta didik harus menguasai komputer agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Yang kedua adalah e-learning. Blended e-learning adalah pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet network, internet LAN atau extranet WAN sebagai pengantar materi, interaksi atau fasilitas. E-learning disebut juga online learning. Pada pembelajaran model ini, pembelajaran dapat disajikan dalam format. Yang ketiga adalah teknologi telekomunikasi. Yang termasuk media teknologi komunikasi adalah telepon seluler dan fasimil. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penilaian berbasis TIK. Penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan, dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dikembangkan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, pengajaran, dan orang tua. Penilaian berbasis TIK ini merupakan untuk mempermudah orang tua untuk melihat hasil belajar peserta didik melalui online. Dengan pembelajaran berbasis ICT ini dapat membantu proses belajar mengajar guru maupun proses informasi yang digunakan oleh guru maupun peserta didik dan orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian C adalah fungsi ICT dalam pembelajaran. Dalam fungsi ICT dalam pembelajaran ada 5 komponen yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, karena lewat media ICT dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk hasil belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua adalah memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Lewat media ICT kita bisa mengetahui cara belajar, bukan menonton cara belajar yang baik dan benar melalui akses media online dan sebagainya. Dengan kemudahan tersebut, maka pembelajaran akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan kita bersama. Yang ketiga adalah mengurangi biaya pendidikan. Yang keempat adalah menjawab keharusan berprestasi dalam ICT. Yang kelima adalah mengembangkan keterampilan ICT skill yang diperlukan siswa ketika bekerja dan dalam kehidupan nanti. Samping kita mengetahui fungsi pembelajaran media berbasis ICT, kita juga akan mengetahui strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran mengandung 4 komponen. Yang pertama adalah ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sumber belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sarana atau tempat belajar.
Yang keempat adalah ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Pada poin selanjutnya adalah di bagian D, saya akan menjelaskan pengembangan media belajar berbasis ICT. Memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada mungkin lebih mudah, namun apabila tidak tersedia media pembelajaran yang sesuai, maka guru harus mengembangkan sendiri media pembelajaran yang diperlukan. Mungkin kemudian akan muncul kendala produksinya, baik dari sisi biaya, waktu, maupun sumber daya. Sebagai pertimbangan jika muncul kendala demikian adalah sejauh mana kualitas media yang diperlukan sehingga dapat dikembangkan media yang dari segi biaya dan waktu efisien, namun dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara efektif. Oke, saya akan melanjutkan tentang model pengembangan. A. Model pengembangan Dick and Cherry. Dalam hal ini, model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Dick and Cherry. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang diikuti untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Tahap-tahap pengembangan dengan model Dick and Cherry pada gambar secara rinci diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu, menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan desain sistem. Yang kedua, menganalisis pembelajaran. Maksudnya, analisis pembelajaran dilakukan agar untuk menetapkan keterampilan tertentu yang harus dimiliki siswa agar mampu mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, menganalisis siswa dan konteks pembelajaran. Selain melakukan analisis tujuan pembelajaran, hal penting yang perlu dilakukan dalam menerapkan model Dick and Cherry ini adalah analisis terhadap siswa, pengajian tentang karakteristik siswa. Yang keempat, menulis tujuan khusus pembelajaran Dick. Hasil akhir dari kegiatan mengidentifikasi perilaku dari karakteristik peserta didik adalah menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu diajarkan dan perilaku yang harus diajarkan kepada salah satu fungsi penulisan tujuan khusus untuk mengharapkan evaluasi yang dijadikan penulis teks dan strategi instruksional. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Menyusun instrumen penilaian adalah butir-butir tes dilakukan guna mengukur kemampuan siswa dalam mencapai apa yang telah dicantumkan dalam TIK dan sebagai proses dalam pengumpulan data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk merevisi produk yang dihasilkan. Yang keenam, untuk memperjelas isi pelajaran. Pengembangan strategi pelajaran mencakup A. Kegiatan pengajar, B. Penyajian informasi, C. Partisipasi siswa, D. Pertanyaan siswa. Bagi seorang penulisan instruksional, kemampuan mengembangkan strategi pembelajaran merupakan model dasar dalam memproduksi bahan belajar. Yang ketujuh itu mengembangkan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar perlu mengacu pada tujuan khusus pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan berbentuk A. Buku panduan guru sebagai penuntun penggunaan bahan ajar, dan B. Bahan ajar untuk siswa sebagai sumber belajar dalam proses belajar mandiri siswa. Dalam pengembangan bahan ajar ini juga dilakukan evaluasi oleh ahli bidang studi dan ahli desain instruksional. Yang ke-8, evaluasi. Ada 3 macam evaluasi yang perlu dilakukan, yaitu evaluasi oleh para ahli, evaluasi perorangan, dan uji coba lapangan terbatas. Yang ke-9, revisi produk. Langkah ke-9 dari produksi pengembangan produk bahan ajar ini adalah melakukan revisi terhadap produk bahan ajar. Data yang digunakan untuk landasan revisi adalah data dari evaluasi formatif yang telah dilakukan. Untuk evaluasi sumatif, menurut Yunus Abidin, tidak melibatkan perancang program atau pengembang, tetapi melibatkan penilaian independen. Dan yang B, model pengembangan Gerald dan Ellie. Gerald dan Ellie merupakan sebuah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Aplikasi praktis teknologi pendidikan akan mempengaruhi bidang pendidikan dalam berbagai macam bentuk model pembelajaran yang dikembangkan, salah satunya yaitu model Gerlet dan Ellie. Model Gerlet dan Ellie ini dirancang oleh Vernon S. Gerlet dan Donald P. Ellie pada tahun 1971. Adapun komponen-komponen model pembelajaran Gerlet dan Ellie. Yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran merumuskan kemampuan apa yang harus dimiliki peserta didik pada tingkat jenjang belajar tentu, sehingga setelah selesai pokok bahasan tertentu peserta didik dapat memiliki kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu menentukan isi materi. Isi materi berbeda-beda menurut bidang studi, sekolah, tingkatan, dan kelasnya. Namun isi materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, apa yang akan diajarkan pada peserta didik hendaknya dipilih pokok bahasannya lebih spesifik. Yang ketiga itu penilaian kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik ditentukan dengan memberi teks atau awal pretest. Pengetahuan tentang kemampuan awal peserta didik ini penting bagi guru agar memberikan porsi pelajaran yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya apakah perlu dipersiapkan pembelajaran dan atau penggunaan metode tertentu. Yang keempat itu menentukan strategi. Menurut Gerlet dan Ellie, strategi merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas peranan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam tahap ini, pengajar harus menentukan cara untuk dapat mencapai tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, pengkelompokan belajar. Beberapa pengkelompokan peserta didik antara lain. Yang pertama, pengumpulan berdasarkan jumlah peserta didik, yaitu belajar mandiri, kelompok kecil, dan kelompok besar. Yang kedua, pengumpulan campuran, yaitu pengumpulan yang tidak memandang kelas atau tingkat maupun usia, tetapi mereka mempunyai tingkat pengetahuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga, gabungan beberapa kelas, yaitu gabungan dari beberapa kelas yang sama dalam satu ruangan besar dan mendapat pelajaran dan bermacam-macam kegiatan pada saat yang bersamaan. Yang keempat, sekolah dalam sekolah, yaitu satu kompleks yang besar yang terdiri dari beberapa gedung sekolah. Yang kelima, taman kependidikan, yaitu kampus yang terdiri atas TK sampai pendidikan tinggi dengan pemusatan sarana pelayanan dan informasi. Yang keenam, pembagian waktu. Pemilihan strategi dan teknik-teknik untuk ukuran kelompok yang berbeda-beda tersebut mau tidak mau akan memaksa pengajar memiliki ketentuan waktu, yaitu apakah sebagian besar waktunya harus dialokasikan untuk presentasi atau pemberian informasi, untuk praktek laboratorium secara individual, atau untuk diskusi. Yang ketujuh itu menentukan ruangan. Ada 3 alternatif ruangan belajar agar proses belajar mengajar dapat terkondisikan, yaitu ruang kelompok besar, kelompok kecil, dan ruangan untuk belajar mandiri. Yang kedelapan itu memilih media. Menurut Gerlet dan Ellie, membagi media sebagai sumber belajar ini ke dalam 5 kategori. Yang A, manusia dan beda nyata. B, media visual proyeksi. C, media audio. D, media cetak. Dan E, media display. Yang kesembilan itu evaluasi hasil belajar. Yang dievaluasi dalam proses belajar mengajar sebenarnya bukan hanya peserta didik, tetapi justru sistem pengajarnya. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar terhadap rangkaian teks yang dimulai dari teks awal untuk mengetahui mutu isi pelajaran, apa yang sudah diketahui oleh peserta didik dan apa yang belum terhadap rencana pelajaran yang akan diajarkan. Yang ke-10, menganalisis umpan balik. Analisis umpan balik merupakan tahap terakhir dari pengembangan sistem pembelajaran ini, dan data umpan balik yang diperoleh dari evaluasi teks, observasi, maupun tanggapan tentang usaha-usaha pembelajaran ini menentukan apakah sistem, metode, maupun media yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau masih belum disempurnakan. Kelebihan model Gerlet dan Ellie. Model pembelajaran Gerlet dan Ellie sangat teliti sekali dalam melaksanakan pembelajaran. Terbukti dengan diadakannya tahapan pengelompokan belajar, perhitungan pembagian waktu, serta pengaturan ruang belajar. Hal ini merupakan kelebihan tersendiri dari model Gerlet dan Ellie yang telah dikenalkan dan dikembangkan sejak tahun 1971.
B. Kekurangan model gerak dan ELI. Model pembelajaran gerak dan ELI memiliki sedikit kurangan. Di antaranya adalah tidak ada tahapan pengenalan karakteristik peserta didik sehingga sedikitnya akan membuat guru kewalahan dalam menganalisis kebutuhan belajar peserta didik serta proses pembelajaran. Bahkan mungkin lebih jauh akan membuat guru salah dalam memberikan dosis pelajaran karena tidak mengenal latar belakang keluarga, psikologis, pendidikan, sosial, serta budaya dan peserta didik tersebut. Kesimpulan. Dalam penutup ini pemakalah mencoba memaparkan kesimpulan dari media bahan ajar. 1. Media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang mana semua komponen elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Yang kedua, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Yang ketiga itu, sedangkan macam-macam media pembelajaran berbasis ICT tersebut diantaranya teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Yang keempat, adapun fungsi ICT dalam media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam media pembelajaran, sarana tempat belajar sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme terdapat banyak. Yang kelima, model pengembangan media berbasis ICT yang dapat dipilih diperlukan niat dan kesungguhan agar dapat mengembangkan media pembelajaran ini dengan maksimal. Dan yang keenam, paparan ini merupakan uraian teoritis agar dapat digunakan sebagai referensi pengembangan media pembelajaran secara sejarah berbasis T. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.